Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Jaringan Komputer. Tugasnya yaitu menjalankan perintah TCP/IP dengan menggunakan CMD. Berikut adalah langkah-langkah praktik pembuatan tugas 2. Yang pertama ada change directory. Ini digunakan untuk berpindah direktori pada sistem operasi. Dalam konteks jaringan, ini berguna saat mengelola file konfigurasi jaringan yang tersimpan di berbagai folder. Pada Windows System 32, saya memilih file driver store sebagai change directory. Perintah yang kedua yaitu CLS. Ini membersihkan tampilan layar dari teks yang sudah ada. CLS menampilkan bantuan atau penjelasan tentang penggunaan perintah CLS dan opsi-opsinya. Perintah keempat yaitu dir. Ini menampilkan daftar file dan folder di direktori aktif. Dalam jaringan, ini penting untuk memastikan file konfigurasi atau log jaringan berada di lokasi yang tepat. Perintah yang kelima yaitu ivconfig. Ini menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan seperti IP address, subnet mask, dan default gateway pada komputer. Sangat penting untuk troubleshooting jaringan. Perintah yang keenam yaitu ivconfig all. Ini menampilkan informasi jaringan lebih lengkap, termasuk hostname dan release time IP address, berguna untuk analisis mendalam masalah jaringan. Selanjutnya perintah ketujuh yaitu ivconfig. Ini menampilkan bantuan dan daftar opsi lengkap dari perintah ivconfig. Selanjutnya perintah yang ke-8 ivconfig release. Ini melepaskan alamat IP yang didapat dari DHCP server. Biasanya digunakan saat ingin mengganti IP address atau saat mengalami konflik IP.
Perintah yang ke-9 yaitu ipconfig renew. Ini meminta kembali alamat IP dari DHCP server setelah dilepas. Digunakan untuk mendapatkan IP baru dari server DHCP. Perintah ke-10 yaitu ipconfig display DNS. Ini menampilkan change DNS yang tersimpan di komputer, membantu menganalisis masalah akses ke situs tertentu. Perintah yang ke-11 yaitu ipconfig flash DNS. Ini menghapus change DNS di komputer, sering digunakan untuk mengatasi masalah akses website akibat change DNS yang sudah usang. Perintah ke-12 yaitu ipconfig register DNS. Ini memperbarui dan mendaftarkan ulang semua record DNS komputer ke server DNS, berguna saat terjadi perubahan konfigurasi DNS pada jaringan. Nah, nanti di-cut aja ya. Perintah yang ke-13 yaitu ping. Ini mengirim paket ICMP ke dalam IP atau domain untuk mengecek konektivitas dan respon waktu antar perangkat jaringan. Digunakan untuk memastikan apakah suatu host dapat dijangkau dari jaringan. Selanjutnya perintah nomor 14 yaitu netstart. Ini menampilkan koneksi jaringan yang aktif, port yang terbuka, tabel routing, dan statik jaringan. Penting untuk analisis keamanan dan troubleshooting koneksi jaringan.
Selanjutnya, perintah ke-15 yaitu tracer. Ini menampilkan jalur atau rute yang dilalui paket data dari komputer ke tujuan, berguna untuk menganalisis letak gangguan atau bottleneck pada jaringan. Selanjutnya, perintah yang ke-16 yaitu ping. Ini menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk menganalisis jalur serta memberikan statistik kehilangan paket di setiap hop. Sangat membantu untuk diagnosa jaringan yang kompleks. Selanjutnya perintah nomor 17 yaitu NS-lookup. Ini digunakan untuk melakukan query ke server DNS, mengetahui alamat IP dari suatu domain atau sebaliknya, membantu troubleshooting masalah DNS pada jaringan. Kesininya sama aja. Selanjutnya perintah nomor 18 yaitu nets. Ini perintah untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan di Windows, seperti mengatur IP, firewall, dan parameter lainnya secara langsung melalui command prompt. Gitu. Oh iya. Selanjutnya perintah nomor 19 yaitu route. Ini digunakan untuk melihat dan mengatur tabel routing pada komputer, berguna untuk mengarahkan lalu lintas jaringan secara manual sesuai kebutuhan. Perintah yang terakhir yaitu net. Ini digunakan untuk mengelola resource jaringan seperti user dan koneksi jaringan pada sistem operasi Windows. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.